Kali ini, Marcel dan Po Alpa akan mengajak Vicky dan Kalina untuk penelusuran ke rumah angker Barong di Bilangan, Jakarta Selatan, Pancoran. Rumah yang sudah tak dihuni selama hampir 15 tahun ini, konon menjadi lokasi di mana sepasang suami istri pernah berseteru perihal perselingkuhan dan saling mengirimkan santet melalui dukun-dukun mereka. Malam ini, Marcel dan Po Alpa akan menguji keangkeran rumah Barong di Sobat Mistis. Yang, mau kemana sih, Yang? Udah ikut aja, tenang aja. Nggak mau ah. Sayang, apa sih kamu khawatirin? Ngapain sih kamu ngambil job kayak begini? Nggak perlu gini-gini banget. Apa yang khawatir? Ingat, suami kamu adalah gladiator. Gladiator mau dihadapin di tempat apapun dan situasi apapun selalu akan bertarung menjadi pemenang. Ya kamu aja sendirian, jangan ngajak-ngajak aku. Kebersamaan kita dalam sumpah waktu ijab kabul apa? Apapun situasinya kita harus bersama. Lagian tenang aja sayang, kita kan baru nikah. Mau ranjang, hancur kek, mau nanti ember pada pecah kek, mau apapun situasinya kita pokoknya harus rajin cari uang buat rumah tangga kita. Ya tapi nggak gini-gini amat. Sayang, kamu harus tenang sama aku. Ada satu hal yang kenapanya aku sampai ambil job ini. Kenapa? Tenda Haji Acep yang bekas kita kemarin, itu belum lunas sayang. Ingat nggak, genset Haji Dodi, itu semuanya pada belum lunas. Lagi Makanya aku kenapa? ngambil ini, karena ini cash sayang. Kenapa waktu itu kamu nggak langsung lunasin padahal aku ada duit? Ya udah, sekarang kamu harus bantu aku. Jangan takut, sayang. Aku pemberani sayang. Kamu pernah nggak ngeliat aku mengkhawatirkan? Ya, udah tenang aja. Ayo. Gimana sih? Kok ke situ? Tadi ngajakin ke situ. Enggak, kayaknya ada jalan lain, sayang. Jangan langsung itu. Enggak, itu juga. Beda situasinya, suasananya. Enggak, kita jalan lain. Udah tenang aja. Sana apa sana? Tadi aku ditarik sana. Ini agak pelin-pelan ya nih laki ya. Udahlah. Yang benar. Ya udah, yuk. Aduh, aku pengen pipis lagi. Tahan lu sebentar, sabar lu. Tunda, yang untung jalan yang mana? Karena kamu adalah jalanku yang tidak pernah berhenti sampai kapan. Yuk. Sobat mistis itu kami, makhluk astral teman kami. Kunci pocing Nggak serem, tempat ini, nggak serem. kami si pemberani. Di sini tuh butuh hiburan. Butuh keceriaan. Iya. Jadi berusaha kita jangan menunjukkan mood yang tidak menyenangkan. Oke. Tapi sebelum kita masuk izin dulu, Sel. Iya, kita harusnya izin. Dan kemarin Pak Piki, selamat datang sebelumnya ya. Pak Piki sama Teh Kalina. Yang Ibu kita balik belum lagi. honeymoon, Yang. Kenapa sih kamu ngajak ke sini honeymoon yang tempat yang bagus kayak jangan kayak begini? Kamu lihat ini, situasinya apa di sini? Serem. Situasinya apa? Kamu bisa melihat? Gelap. Gah? Gelap. Itulah aku kalau nggak ada tanpa kamu di hidup aku. Aku akan gelap selamanya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok-nengok ngapain sih? Kok? Bikin Satu mama persembahan, panik. satu lagu untuk penunggu yang ada di sini. Izinin dong, kita mau main-main. Izinin dong, hantu-hantu jangan ganggu. Kalau mau digoyang, kalau mau bergenggang jangan ganggu. Aduh sayang. Hey, Apa sih itu rame banget? Bapak jangan sendiri Pak. Dia mah berani banget sih Piki, bener-bener deh. Aman Pak. Sebenarnya kita di mana sih? Ada. Ini jawabannya kita tanya ke Google ya. Bukan itu maksudnya. Kita tanya ke Ki Kusumo. Ki Sukma. Ki Sukma. Sebenarnya kita lagi ada di posisi mana nih sebenarnya? Ya, jadi ini adalah rumah kosong yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun sama pemiliknya. Rumah ini adalah bekas perang santet. Jadi dulu ada pasangan suami istri yang terlibat perselingkuhan. Awal mulanya seorang istri berselingkuh, kemudian menimbulkan dendam dari suaminya. Akhirnya suaminya pun Bunyi apa Ono? Akhirnya suaminya pun ikut berselingkuh. Lalu kedua-duanya mengirimkan sihir atau santet
suaminya mengirimkan istrinya, begitu pun istrinya mengirimkan suaminya. Dan satu lagi. Dukun-dukunnya itu mengirimkan makhluk gaib, dan makhluk gaibnya masih ada sisa-sisanya di sini. Mereka nggak pergi kemana-mana. Jadi di sini tuh ada sisa-sisa makhluk gaib yang Dia mengirimkan sihir atau santet itu melalui pengiriman makhluk gaib, dan makhluk gaibnya masih ada di sini. Ayah, pulang aja. Pulang. Aman, Pak. Aku pulang aja. Sayang tenang, kamu doain aku. Ini bagaimana suami kamu mencari rezeki yang halal buat kamu. Nggak usah pakai nangis. Karena apa sayang? Apa? Aku pasti tidak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup aku dan diri aku. Tapi minimal yang perlu kamu tahu adalah aku tidak pernah mencintai teman aku. Jadi kamu biar tahu bahwa aku hanya mencintai kamu. Pernikahan memang selalu ada terjadi. Beda. Ini lagi serius. Ini lagi serius. Maksudnya siapa? Temen Kamu karena takut, kamu boleh tunggu di luar atau dimanapun nggak apa-apa. Biar aku yang akan meneruskan ini. Tapi yang bener yang kamu keluarnya dalam keadaan gimana? Tidak masalah apa-apa, aku akan hadapi. Ini kamu, ini aku. Kita akan selalu bersatu dan bersama walaupun terpisah. Kita akan bersama. Gokil. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Apa yang Pak Piki rasain, Pak, kalau boleh tahu? Saya lihat sel anginnya beda sendiri, Sel. Tim memutuskan untuk memulai penelusuran bersama Vicky tanpa ditemani Kalina. Penelusuran dimulai dari halaman belakang rumah, tempat di mana konon kumpulan jin dan siluman yang menghuni rumah ini berkumpul. Energi di sini kuat sekali. Karena mungkin dulunya seperti diceritakan sama Ki Sukma. Udah ganti? Baru ganti 5 menit lalu. Siapa namanya? Ki Sukma. Ya, Ki Sukma, bahwa pernah terjadi pertengkaran hebat, perseteruan, bahkan sampai mengirim santet. Jadi kerasa waktu dihajar santetnya itu mungkin bisa menghantam di bagian belakang di sini. Makanya kalau kita ke sana itu rentan sekali ada suara-suara. Allah Tuh. Ada. Marcel bener-bener nih mau bisi-biki berdua ya. Perjalanan baru saja dimulai, namun Po Alpa sudah mulai merasakan aktivitas gaib di depan matanya. Sebentar deh. Sebentar. Gua kayak ngeliat ada apaan tuh, Bang. Bentar, maaf, Bang. Mana? Itu, tuh di balik itu tuh, Bang. Itu. Bayangan bukan? Allahu Akbar. Ada apa, Pak? Bayangan, karena kan dibilang tadi mengirimnya pada tersebar di sini gitu loh. Mungkin berupa barong, bener. Pak Piki, apa yang Bapak rasain, Pak? Pada handphone. Oh, telepon. Pak Yanto, nelpon Pak Yanto. Kirain begeter. Angkat aja, Pak. Yanto, jangan ngadi-ngadi, Yanto. Kenapa, Yanto? Kan gue di depan sama Kalina. Tolong jangan banyak bercanda sih, karena menurut gue di sini banyak cerita-cerita yang nggak masuk di akal jadinya. Jadi minta tolong teman-teman yang di dalam untuk jaga sikap itu kan. Tim Sobat Mistis berpindah untuk menelusuri bagian dalam rumah. Namun, berbagai gangguan gaib terasa semakin kuat di ruangan ini, hingga terjadi sesuatu tak terduga. Tiba-tiba, Marcel mengalami kerasukan. Bang, Pak Yanto ini bagaimana? Ki Sukma, tolongin Ki. Tolongin. Lagi pada bercanda sih. Ki, tolong Ki. Gak, gua gak kemana-mana. Allah. Ini barusan gue dengar ada suara teriakan, tapi gue nggak tahu siapa. Teriakannya apa? Dia bilangnya apa? Dia cuma tolong gitu. Tapi di hati. Bang, Pak Yanto ini bagaimana? Ki Sukma, tolongin Ki. Tolongin. Lagi pada bercanda sih. Ki, tolong Ki. Pak, tolongin. Allahu Akbar. Po, jangan di situ, Po. Kagak, gua gak kemana-mana. Allah. Kayak siluman buaya ya. Marcel kayak nyeloreng. Sel, apa yang lu rasain tadi? Lalu Bang, jangan ditanya dulu Bang, dia masih ngos-ngosan. Sosok apa itu Ki? Jadi ini sosok yang agresif di sini, berupa Iya. genderuwo. Gundurwo?
Jadi sosok lebat hitam tinggi besar. Pak minta air Pak. Ini saya minum dulu saya. Kasih air doa dong biar ini. Tadi kayak gue tuh kayak tiba-tiba gelap aja gitu. Kayak ada yang masuk ke dalam badan lu, panas nggak gitu? Gak ngerti, tiba-tiba dingin tangan gue dari bawah, tiba-tiba vlog gitu. Tiba-tiba gue nggak bisa kendaliin diri gue gitu tiba-tiba. Badan terasa kaku, ada yang... Allah! Kok disamperin ya? Kayak gaji. Sosok anak kecil 2 orang ya, 2 orang ini. Sengaja mainin buat memancing Bang Marcel dan Pak Alpa. Ini anak kecil kagak daring, sekolah dari rumah gitu. Oke. Emang dia sekolah online, nggak boleh gitu, Sel. Nggak ya, Pak? Kalau gitu silakan lanjutkan, saya akan melindungi kalian dari belakang. Ki, tapi ini aman gak sih, Ki? Saya akan lindungi, saya akan lindungi dari belakang. Saya nggak pernah begini-begini sebelumnya loh. Ya Bang Marcel, Pak Alpa, Tapi dia masih lemah, ini masih dilanjutin aja nih, Pak Yanto. ya silakan lanjutkan ya, oke? Semangat training. Pak Yanto, ini udah begini banget, Pak. Aman gak sih, Pak? Gimana Pak, Pak Yanto? kalau Pak Yanto? dua-duanya bagaimana sih Ya Pak? gini aja, maksudnya ini kan kondisinya kan memang kita nggak bisa juga ya. Yang penting kalau emang masih teman-teman masih mau lanjutin, ayo. Tapi kalau enggak ya kita selesai. Nggak apa-apa ya, Tok. Kita tuntasin semuanya. Kita Kita kesana menuju yuk. ke sana kan? Iya. Tim Sobat Mistis pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran ke salah satu titik paling angker di rumah ini, yakni sebuah lorong sempit yang berujung di garasi rumah. Vicky. Ini adalah lorong yang menembus ke garasi. Astagfirullahaladzim. Garasi utama dari rumah ini. Apa, Pak? Apa yang Bapak rasain, Pak? Kenapa, Pak? Ya bener-bener emang dia bilang sama tadi Kisukma. Kenapa? Mereka pada kumpul, main gitu. Pada ada yang nongkrong. Di sini? Ada yang nongkrong, ada yang nongkrong. Pak, jangan. Ini nggak enak nih. Ih, Yaudah, yuk. bangke. Ih, bau bangke. Ada yang nongkrong nggak bilang. Nggak bilang. Oh, yaudah yuk. Yuk. Oke, kita Ada yang nongkrong. harus Kita jalan ke sana tetap nih Pak. Yuk. Ya, ini ya. Pak Yanto. Adalah jalan menuju ke garasi. Astagfirullahaladzim. Ini sih. Ih, gue nggak bisa ngeliat ini deh, bebayang nih. Boleh dong. Di kameranya dong. Biar agak terang nih. Yuk. Udah, ayo. Kita mau harus selesaiin yuk. Yuk. Ayo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allah. Allahu Akbar. Permisi. Sini ada sosok yang diberi nama Si Gentong. Wah, kuat nih. Kenapa? Tadi lu denger ada suara nggak sih? Suara apa lu denger ya? Bener apa sih, Sel? Itu adalah mereka sedang berdiskusi. Pak, Mereka sedang ngobrol. Pak, kita aman nggak sih, Pak? Pak Yanto. Pak, Ayo jangan numpuk di belakang. Ayo maju, jangan numpuk di belakang. Yuk. Pak, ini aman nggak sih, Pak Yanto? Allahu Akbar. Bentar, ini gue barusan ini. Namun, sebelum selesai penelusuran di lorong, tiba-tiba seluruh tim mendapat gangguan suara perempuan tak dikenal yang meminta tolong melalui alat komunikasi kru. Tim pun terdiam bingung karena di dalam tim ini tak ada satupun anggota kru perempuan. Bagus. Ngomong apa sih, Pak? Oke, sebentar gue nanya deh. Ini tadi Bagus atau siapapun dengar nggak ada perempuan nangis kekunci di kamar mandi minta tolong sama gue, sama kita. Ini gue sumpah nih, ini gue denger di HT. Di HT. Tadi yang cekikikan siapa di HT? Dia ngomong jelas, Pak. Oke, boleh. Setan siapa tuh yang kentut? Ada yang ngomong di HT ya? Siapa? Bang, bau bang. Ini barusan gue dengar ada suara teriakan. Tapi gue nggak tahu siapa. Teriakannya apa? Dia bilangnya apa? Dia cuma tolong gitu. Ini, tapi di HT. Di HT. Di HT. Nah, itu adalah sosok, Siapa sih kita? itu sosok anak kecil ya, yang dulu semasa hidupnya itu disiksa oleh orang tuanya karena orang tuanya sangat emosional karena ada trauma pernikahan itu, jadi sasarannya adalah anaknya sendiri. Yang ada kamar anak di sini. Yang ada kamar anak di sini. Jadi di sini tuh ada kamar anaknya, di situ anak ini traumatik, disiksa, dikurung selama berhari-hari, dikasih makan seadanya. Jadi dendamnya itu di situ. Nah ini kan Aduh, gua nggak tahu ya. malah kunci, Bang. Itu kayak dia ngasih pesan gitu ya lewat HT. Iya.
Ya, ini kan kita nggak tahu ya. Terus kita harus nolongin gitu Pak Yanto. Ya, kita lihat aja dulu kondisinya, karena gue juga nggak ngerti nih kok. Pak, tapi ini beneran. Pak ini kan, Benar. iya. Demi Allah. Maksudnya, Demi Allah, orang demi Allah kayak begitu. iya gue ngerti. Maksudnya malah kita harus tolongin gitu. Ya nggak tahu Ki. Aduh kaki gue merinding sebelah kiri Kita bisa lagi. cek dulu. Kita bisa cek. Kunci nyari di sana aja, Pak. Kita coba lihat ruangan. Enggak, aja. gini Iya, gini. kita lihat ruangan. Kita coba ke kamar ke ruangannya dia kan. Di mana ruangannya kira-kira gambarannya? Ayo, saya depanin. Ini. Kita lihat. Gue nggak mencetak apa-apa. Ini apakah tanda akhirnya dia berkomunikasi? Ini gue nggak ini. Hati semua ngejam nih. Allah Akbar, kaget gue. Siapa yang megang? Nggak tahu, demi Allah nggak ada yang megang. Tadi siapa yang megang? Demi Allah. Kita coba ke kamar ke ruangannya dia kan. Di mana ruangannya kira-kira gambarannya? Ayo, saya depanin. Kita lihat. Nah ini coba Pak Piki. cuma biar ini aja nih apa Marcel Vicky ini kita coba karena kan ini dia udah mengirimin sinyal ya kan karena gue nggak ngerti kita nggak ngerti kita di beda alam jadi kita coba lihat aja apa yang ada di sana nanti biar Kisukma barangkali bisa berkomunikasi atau Iya. Kisukma silakan bisa Iya. inframe aja Kisukma. Iya, Ayo Ki. Oke. Iya, baik. Coba, ini hati gue buka aja kali. ini buka aja biar semua denger ya. Iya. Ini gue buka ini sengaja gue buka gue kencengin biar denger ya karena tadi ketika gue pakai earpiece Rio pakai earpiece kita semua denger tapi gue nggak tahu yang ngomong siapa. Ya, kalau Ya, gitu coba. kita cek ke ruangannya itu. Yaudah, Mari. kita jalan ke sana yuk. Emang dulu ruangannya di sini, Ki? Ya, ini sebelah sini, tepatnya di sini. Ruangannya di sini. Wow. Masuk. Misi. Nah, ini ada stiker-stiker ya, gambar motif anak-anak. Iya bener. Aduh, Kita bisa lihat di dinding-dindingnya nempel stiker-stiker Syah, yang dengan motif anak-anak. suara apa tadi? Di sini arwah. Iya bentar Ki. Bentar Ki. Nih. Ini gue nggak mencet apa-apa. Gue nggak mencet apa-apa. Ini apakah tanda akhirnya dia berkomunikasi? Ini gue nggak ini. Hati semua ngejam nih. Kita lagi syuting, sobat. Ya, dia mau mencoba untuk berkomunikasi Pak Yanto. Ya maksudnya tujuannya apa gitu? Nih, Ki. Ini gue nggak ngapa-ngapain. Ini semua hati ngejam. Lu ngejam lagi? Itu gresek. Kalau ngejam begini tandanya memang ada sebuah interaksi ya. Ya gue nggak tahu ini karena ini kan sebenarnya teknologi ya. Ini gue nggak tahu nih tiba-tiba ngejam semua. Pasti. Ya, tapi yang terakhir didengar itu ngomongnya apa dia? Yang terakhir didengar? Yang tadi kita lagi jalan. Tolong. Suaranya yakin anak perempuan. Tapi gue nggak tahu anak perempuan. Tapi tolong doang. Kamar mandinya di mana sih Ki? Letaknya Ki sebenarnya? Kamar mandi kita bisa nanti cek ya, tapi di sini Cuma ini auranya kamarnya ya, begitu kuat. Ini kamar dia. Ini kamar Karena yang ini tempat dia dikurung. Udah ada wallpaper anak kecil Jadi di sini. dia mencoba untuk berkomunikasi, memberikan tanda alarm. Oke, tadi tangan saya merinding. Nah, kalau Bang Marcel mau mencoba merasakan aura ruangan ini, kita bisa coba. Jadi kita keluar semua, coba rasain 1 menit. Jangan tinggalin dong. Kita nggak terlalu jauh. Bedain, bandingin dulu kamar Apa mandi. ya? Ada di pintunya sini. juga kan? Biar ngerasain auranya. Ya. Gangguan pada alat komunikasi kru semakin intens saat tim Sobat Mistis sampai di kamar anak. Tim pun memutuskan untuk menuju kamar mandi, tempat yang disinyalir menjadi sumber suara minta tolong di alat komunikasi kru. Ini kan kamar mandi. Allah Akbar, kaget gue. Siapa yang megang? Nggak tahu, demi Allah nggak ada yang megang. Tadi siapa yang megang? Demi Allah, nggak ada. Demi Allah, Pak. Bunyi sendiri. Ini termasuk interaksinya juga dari. Demi Allah. Iya, semua. Pak Yanto. Gua Ini nggak salah megang. satu interaksinya. Gue tadi nyekel baik, Pak. Oh, lu nyalain? Enggak, itu gue matiin semua. Gue turunin. Terus udah gue pegang, gak dia papain. Demi Pasca Allah. terdengarnya suara perempuan yang meminta tolong, keanehan demi keanehan menjadi semakin kuat dirasakan seluruh tim. Penelusuran yang kami lakukan menjadi kian mengerikan dan berjalan di luar kendali. Sosok apakah yang sebenarnya mengganggu tim dan sedang meminta pertolongan dengan suara lirih tersebut? Penelusuran di rumah Barong akan berlanjut pada episode berikutnya di Sobat Mistis. Enggak, di sini